Pagi teman-teman, jumpa lagi. Pagi teman-teman, jumpa lagi. Bahagia ya teman-teman ya, salam sukses, bahagia selalu. Ya teman-teman yang baik hatinya, kali ini saya akan membawa tema revolusi bisnis. Apa penyebabnya tema ini harus saya sampaikan kepada teman-teman semua? Memang sudah seharusnya kita harus berubah dari gaya-gaya lama atau cara-cara tempo dulu yang kita pahami tentang bisnis ya teman-teman. Jadi memang dari lingkungan, dari kebanyakan orang, tentulah kalau sudah memikirkan tentang bisnis, yang pertama yang harus dicari, yang harus dilengkapi, yang harus ada adalah modal. Ya. Jadi kita kalau sudah memikir modal, tentulah bagaimana caranya mendapatkan modal. Next, sebenarnya urusan modal benar, itu semua usaha harus ada modal. Tapi itu yang berikutnya. Mari kita berubah. Ya. Terus kalau kita sudah mikir tentang bisnis, biasanya pasti bisnis apa ya sekarang lagi trennya. Tentulah kita akan banyak menemukan kesulitan. Makanya membangun bisnis ini kebanyakan orang nggak mau. Karena itu tuh selain tadi satu harus punya modal, dan kedua sulit. Jadi orang kadang-kadang malah milihnya jadi buruh, pekerja di perusahaan aja, ya kerjaan pabrik aja, buruh tani aja. Ya sebenarnya nggak salah juga, tapi kalau hidup kita mau sukses, mau wirausaha, tentu ini harus direvolusi. Yang hal-hal pertama mikirkan tentang modal, sulit. Dan lagi teman-teman, bisnis ini banyak kadang-kadang mendengar ya dari orang yang gagal dalam bisnisnya, mereka malah punya hutang banyak. Memang saya juga dulu seperti itu, bahkan banyak sekali hutang saya dulu. Ya, bisnis itu sangat-sangat membuat saya pernah sampai 5 tahun saya nggak kerja. Karena bisnis yang gagal, bisnis yang mengalami bukan saja kerugian 5 miliar teman-teman. Lebih dari itu, kepedihan-kepedihan yang saya rasakan. Dan tema ini saya bawa supaya teman-teman tidak merasakan apa yang saya rasakan, dan apa-apa yang pengusaha-pengusaha lain rasakan. Dan kebanyakan para pengusaha juga banyak merasakan kepedihan ini. Bahkan teman saya yang sudah S3 membangun bisnis, membangun usaha juga gagal. Ya barusan dia curhat ke saya betapa pedihnya yang dia rasakan. Dia lalu bersabar dan bersyukur dengan apa yang dia ada. Mudah-mudahan teman saya cepat bangkit lagi. Dan saya tidak ingin teman-teman yang bergabung sama saya merasakan apa yang saya rasakan, merasakan apa yang teman-teman pengusaha rasakan, yang harus berusaha itu harus perlu modal besar, ya, terus banyak kesulitan, kepedihan setelah gagal dalam usahanya. Kadang pertama usahanya itu sukses tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tahun ke-5 mulai sudah turun, tahun ke-6, tahun ke-7 brek.
banyak sekali hutangnya, dikejar-kejar sama hutang. Dan ini saya tidak ingin tim saya, teman-teman saya semua merasakan ini. Ya teman-teman, banyak di video saya yang kemarin-kemarin saya bilang, ayo teman-teman, bagaimana ada sedikit pengalaman di saya ini, dan saya membantu teman-teman supaya mudah nih, sukses nih seperti ini loh. Ya. Tapi teman-teman kadang-kadang memang mau mengalami sendiri. Memang kadang-kadang termasuk saya ya. Jadi nasihat dari orang-orang dulu atau teman-teman gitu ya, menasihatin kita, kadang kita tuh masih berpikir apa yang ada di kepala kita. Yang di kepala kita membangun bisnis itu perlu modal, membangun bisnis sulit, membangun bisnis banyak kepedihan, akhirnya jadi buruh, jadi pekerja saja. Saya juga sama, sempat trauma di bisnis, jadi buruh, trauma di bisnis, akhirnya tidak nganggur ya, selama 5-6 tahun saya nganggur. Anak saya banyak, tapi alhamdulillah aset saya juga waktu itu banyak, saya jual sampai habis. Nah, ini saya membangun perusahaan saya yang ke-8. Saya ingin merevolusi. Saya sudah merevolusi cara bisnis saya. Dan saya juga mengajak teman-teman, ayo kita berubah agar kita ini bisa sukses. Tentulah kita akan berlimpah, berjaya di dunia, dan pastinya untuk bekal di akhirat. Ya, sebenarnya bisnis itu teman-teman, di video saya sering saya bilang ya, tidak perlu modal. Bahaya kalau teman-teman kalau pakai modal. Contohnya seandainya teman-teman pakai modal harta warisan ya, atau buka tabungan, atau modal pinjam, atau pinjam bank ya, bisnis itu sudahlah ya, pasti ada gagalnya. Impossible, mustahil kalau tidak ada gagalnya. Makanya saya bilang di video saya, jangan berbisnis kalau orientasinya uang. Nah ini nih, makanya harus direvolusi teman-teman, harus berubah. Kalau mau bisnis, kalau mau hidupnya, usahanya jalan, kita juga bisa jalan-jalan. Ini yang baru oke. Inilah yang saya sampaikan kepada teman-teman semua ya. Ayo berubah kalau tidak mau hidupnya sulit, kalau tidak mau hidupnya pedih ya. Jadi kan kita pengennya sih tidak mau capek dan tidak mau gagal ya teman-teman. Tapi kalau begitu ya dengar nasihat orang-orang yang sudah kayak saya gitu. Saya beberapa kali gagal, saya sampaikan ini agar teman-teman tidak gagal, agar teman-teman bisa sukses, tidak mengalami kepedihan yang saya rasakan, tidak mengalami apa yang saya rasakan. Jadi hindari kalau kita itu berhutang ya, karena Tuhan itu juga tidak senang kalau kita berhutang. Makanya bisnis itu berawal dari persahabatan. Bisnis secara Tuhan adalah silaturahmi. Jadi datangi teman, lihat teman, apa usahanya teman. Kalau perlu ditolong, dibantu untuk memasarkannya. Nah ini bisnis secara ini apa perlu modal? Enggak kan? Berulang kali saya bilang. Udahlah, capek lah sudah. Ayo kita berubah. Ayo kita memulai bisnis dengan caranya Tuhan. Yuk, caranya seperti apa? Realnya seperti apa? Ya, saya mengajak teman-teman untuk berubahnya bagaimana? Siap teman-teman, dengar ya baik-baik ya teman-teman ya.
boleh kita memulai bisnis. Syarat yang mutlak adalah satu. Kita sudah bisa tersenyum belum? Ya. Kita sudah bisa tersenyum belum untuk diri kita? Untuk teman kita? Ya. Untuk keluarga kita? Kalau kita sudah mulai bisa tersenyum, mulailah bisnis. 2. Ya, yang kedua, kita sudah bahagia belum? Kalau belum bahagia, saran saya rubah mindset kita bahwa kita wajib bahagia dan tidak ada kekurangan satu apapun ya yang Tuhan ciptakan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Sudah sangat luar biasa nilainya, yang tidak bisa lagi, tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bahagia. Cari aja alasan. Contoh nih, misalnya kita nggak punya modal, yang buat kita nggak bahagia apa? Contohnya, misalnya kita nggak punya modal, tapi kita masih punya teman, ya, kita masih punya HP, ya, kita masih bisa pergi ke sana ke sini, ya. Kalau yang nggak ada kendaraannya, nggak ada motornya, pinjem. Kalau nggak ada sewa, nanti bayarnya belakangan. Jadi apa yang membuat kita tidak bahagia? Kalau kita berpikir orang-orang yang di rumah sakit sana, yang next mereka mencari uang, cari hutangan untuk cuci darah. Ngeri kan? Kita dan teman-teman kan semua sehat-sehat ya. Adapun lagi sakit, mudah-mudahan Tuhan berikan kesembuhan segera. Jadi next ya, nggak ada kita, walaupun seandainya teman-teman misalnya nggak bahagia karena terdesak hutang. So dulu juga saya sama. Ya sampai 5 miliar ini nggak kecil ya. Sampai dikejar-kejar ya kesana sih untuk inilah ya, bertanggung jawab membayar hutang saya. Seperti itu. Gara-gara membangun bisnis dengan modal akhirnya gagal. Makanya saya tidak ingin teman-teman gagal. Saya tidak ingin teman-teman mengalami apa yang saya alami. Jadi satu tadi, teman-teman harus sudah bisa tersenyum dan memberi senyuman. Ya, memberi senyuman kepada siapa saja. Sapa bahagia. Yang kedua tadi bahagia ya. Jadi jangan buka usaha kalau kita tidak bahagia. Karena kuncinya sukses itu di bahagia dulu. Bukan sukses dulu baru bahagia. Memang kadang-kadang saya pun lama menerima ini. Ya, menerima bahwa kunci sukses itu bukan sukses dulu, bahwa bahagia dulu baru sukses. Kunci sukses itu berawal dari bahagia. Yang saya pikir mungkin sama kayak teman-teman sekarang berpikir bahwa kita bagaimana mau bahagia gitu. Banyak yang kita pikirkan ekonomi, kita pikirkan hutang. Jadi tidak bahagia-bahagia deh. Yang kita pikirkan adalah karunia yang berlimpah yang diberikan Tuhan kepada kita. Tidak ada alasan untuk tidak bahagia. Banyak yang menderita, bahkan orang nggak punya kaki, orang yang tidak punya tangan, tapi dia bersyukur, dia bahagia. Ya Allah, Kau telah memberikan segalanya kepadaku, walaupun aku tidak punya tangan, walaupun aku tidak punya kaki. Dia akhirnya berterima kasih kepada Tuhannya. Akhirnya Tuhan memberikan jalan, memberikan lebih nikmatnya, karunia-Nya. Ya. Jadi teman-teman wajib baru bisa senyum, memberikan senyuman, bahagia. Nah, itu baru memulai usaha. Ya. Jadi usahanya apa lagi nih? Usahanya apa? Jadi teman-teman ini termasuk, alhamdulillah ya, saya kalau SDM ini nggak terlalu pintar. Jadinya saya kalau di sekolahan dulu, tapi jangan contohi saya ya teman-teman ya.
bahwa kadang-kadang karena SDM saya lemah, minim, pengen sekali nilai bagus, akhirnya nyontek teman-teman, niru ya, mencontek. Jadi ada positifnya semua segala sesuatu, tapi tidaklah kalau di sekolahan kita nyontek terus ya. Nah, kalau untuk bisnis, untuk usaha, mestinya kita kayak orang Cina deh. Ya, orang Cina ini luar biasa, dia nggak mau repot, dia nggak mau ini ya, kerjanya yang simpel-simpel aja. Ada bahasanya ATM, amati, tiru, modifikasi teman-teman. Jadi usaha itu, kalau kita memulai usaha, meriset barang, terus bagaimana cara membuatnya dan bla 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 bla, susah. Jadi usaha apa nih yang mudah kita, yang sesuai dengan passion kita ya. Misalnya passion kita di jualan bakso ya, berdagang, dagang kaki lima atau apa saja passion kita ya. Nah, kembangkan saja itu, amati itu, dan tiru itu. Habis itu dimodifikasi. Kan banyak nih, misalnya bakso apa yang lagi laris, misalnya bakso Balungan, ya. Dimodifikasi apa lagi seperti itu. Tapi syarat dan ketentuannya yang seperti saya bilang tadi, ya. Bikin bisnis plan-nya, bikin cash flow-nya, caranya harus cara yang benar dan tepat agar apa yang kita inginkan akan kita dapatkan ya. Jadi memang harus rajin teman-teman. Bagaimana rukun dan syaratnya tadi itu. Tadi syaratnya lagi yang berikutnya adalah jangan repot-repot, ayo kita tiru saja. Salah satunya adalah bikin usaha agar nggak pedih ya, agar nggak mengalami penderitaan ya. Tiru apa yang saya bilang tadi ya. Usaha tadi tidak perlu pakai modal ya. Kalau pakai modal nanti apalagi modal berhutang. Next ya teman-teman ya, berikutnya lagi selain tadi senyum, bahagia, rendah hati. Memang banyak sih teman-teman ya. Untuk kita sukses ini memang harus banyak ya. Sebenarnya tentang kebaikan sih ini teman-teman. Jadi kebaikanlah yang akan membuat kita sukses. Makanya saya bilang di video-video saya kemarin bahwa berbisnislah ya, hiduplah dengan cara Tuhan, berbisnislah dengan cara Tuhan gitu. Ini sebenarnya yang saya bawakan, sampaikan kepada teman-teman. Senyum, sapa itu cara Tuhan, bahagia itu cara Tuhan, karena itu yang Tuhan inginkan. Rendah hati ya, itu yang Tuhan inginkan. Jadi orang baik, menolong ya. Jadi inilah di video-video saya kemarin, bisnis kalau tidak orientasinya menolong, maka tunggulah kegagalannya ya. Jadi kalau dengan menolong, tentulah modal itu kadang yang ditolong kita yang mengasih modal gitu. Jadi nggak usah modal lagi teman-teman. Banyaknya teman-teman kita yang lain punya produk. Kalau teman-teman lain yang lagi dengarkan video saya tidak punya produk ya, tolong aja, kami kan punya produk ya. Jual aja produk-produk kami. Jual kami pun dari perusahaan Dewa Castro Niskala, jual produk-produk teman kok. Ayo teman, kita bantu untuk jual produk teman. Seandainya teman lagi ada punya produk, saya bantu lagi menjualkan produknya. Ayo, hidup kan saling tolong menolong ya. Kayak semut kan ya, saling tolong menolong, bantu membantu. Itulah yang membuat kita sukses itu gitu. Caranya Tuhan. Ayo teman-teman, kita revolusi, kita berubah agar hidup kita berjaya dunia dan di akhirat. Sebenarnya itu teman-teman kunci sukses ya. Dan ada lagi sih,
Jadi kalau teman-teman kemarin itu bilang kalau Bapak enak gak pakai modal, orang udah percaya, bilangnya seperti itu. Baik teman-teman, jadi saya juga sama sih kondisinya dengan teman-teman semua, bahwa ya di saat saya jatuh, di saat saya harus mengalami kerugian yang tadi saya pakai modal, mudah-mudahan teman semua tidak merasakan, atau yang sudah merasakan jangan masuk di lubang yang sama. Jadi sebelum kita memulai usaha dengan beberapa tips tadi, juga sebenarnya itu tentang memantaskan diri. Sebenarnya memantaskan diri. Maka kayak Mario Teguh, orang-orang bijak bilang, uang itu tidak usah dicari, bilang. Ya, rezeki itu nggak perlu dicari ngotot-ngotot banget gitu. Hanya satu, pantaskan diri kita gitu. Pantaskanlah diri Anda gitu. Untuk didatangi rezeki. Jadi bukan rezeki itu harus kita cari, kita kerja keras, kita tambah modal, kita tambah hutang, ya, kita tambah lagi cari investor, cari ini, cari itu, sulit, ya. Tapi bagaimana kita memantaskan diri? Memantaskan diri itu kalau bisnis harus ada bisnis plan-nya, rencana bisnisnya, bikin proposalnya. Kalau nggak tahu, yuk sini tanya ke kami. Kami bantu teman-teman agar pantas untuk mendapatkan investor. Kalau perbankan itu langsung menerima nih proposalnya ini, oh, oke banget, tapi di perbankan kan harus ada jaminan, ya. Tapi usaha, kalau kita bisa membuat plan bisnisnya, kita pantaskan bahwa kita ini orangnya amanah, kita pantaskan bahwa diri kita ini orangnya mudah senyum, sapa, baik, suka menolong teman. Apalagi program yang kita bikin ini, rencana bisnis yang kita bangun ini adalah tujuannya menolong orang, juga menolong investor. Jadi kita bikin plan bisnisnya yang besar karena impian kita besar, impian kita menolong orang, maka profitnya juga besar. Untuk mendapatkan 1,5 M omsetnya, ya. Kalau omset 1,5 M, keuntungan 200 juta bersih, kita cari investor itu mudah. Itu yang namanya memantaskan diri. Jadi jangan memantaskan diri kita ini kerja keras, ya, gagal di sini, jualan ini lagi, gagal lagi, jualan sini, ganti lagi dagangnya, bukan dagangannya yang diganti, bukan jualannya, bukan profesinya diganti, tapi gantikanlah apa yang ada di kepala kita, apa yang ada di pikiran kita, ya. Pantaskanlah diri kita untuk mendapatkan investor. Jadi bukan kita yang ngejar-ngejar investor, tapi bagaimana investor begitu kita sodorkan proposal, bahwa jadi teman-teman semua investor, baik itu dari dalam sampai luar negeri, menerima nih, karena memang proposalnya itu betul-betul merevolusi, betul-betul merubah, betul-betul konsep yang menguntungkan semua pihak. Siapa yang nggak mau bahwa negara kita aja akan berinvestasi ke kita kalau plan bisnis kita betul-betul bermanfaat untuk orang banyak. Nah, itu teman-teman. Jadi kita harus merubah diri kita, ya, memantaskan diri kita. Bagaimana supaya pantas tadi itu, ya kan? Senyum, sapa, ya kan, bahagia, menolong, ya, pandai membagi waktu, amanah, ya. Sebenarnya itu bisnis tuh di situ gitu. Nah, kalau ini sebenarnya tentang berbuat baik, teman-teman. Jadi Tuhan akan menolong kita bukan dari apa yang kita lakukan, ya teman-teman, ya. Ya, tapi seberapa besarnya kita membawa rahmat, membawa kebaikan
maka Tuhan akan memberikan rezeki dari yang tidak kita sangka-sangka. Saya mengajak teman-teman, ayo sudah berubah ya. Jangan mau susah-susah hidupnya, jangan mau gagal dalam bisnisnya. Jadi ayo pantaskan diri kita, bersungguh-sungguh menjadi orang baik. Bersungguh-sungguhlah kita dalam menggapai impian dalam hidup ini. Ya, hidup kita di muka bumi ini hanya sebentar. Ayo, waktu yang sebentar ini kita manfaatkan yang sebaik-baiknya untuk bekal ibadah kita nanti di akhirat. Ya, tapi kita sukses di dunia dulu, baru nanti pasti sukses di akhirat. Ayo berubah teman, berubahlah untuk menjadi agen kebaikan. Insya Allah Tuhan cinta kepada kita. Inilah cara bekerja menurut Tuhan. Perintah Tuhan itu seperti ini. Perbaikilah diri kita, pantaskanlah diri kita. Cintailah hal-hal yang benar, setialah kepada yang benar. Ayo melakukan hal-hal yang benar, teman-teman. Terima kasih ya teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi video berikutnya. Semangat, sukses dan bahagia selalu.